kadang-kadang berpikir tuh harus rasional dulu, sistem 2 dulu. Dan itu berat, mikir itu awalnya berat. Tapi itu bisa dilatih 1, 2, 3, 4, 5 kali dilatih, lama-lama jadi otomatis. Ya kan? Mungkin di sini ada yang pernah ngerasain belajar naik mobil, belajar naik motor, belajar main gitar, piano. Pasti di awalnya lo mikir dulu, berat dulu di awal, tapi once lo udah terbiasa, jadi otomatis. Jadi masuk dari sistem 2, jadi sistem 1. Terus gue bilang sama Kania, kamu nih harus banget berteman sama Ebi. Harus banget berteman sama Ebi, karena gue ngeliat mereka berdua, Ebi itu mungkin agak mirip, lebih mirip gue jauh gitu dibandingkan. Kalau gue, kenapa gue sama Kania itu nyambung dan Ebi sama Kania nyambung, karena gue memang banyak samanya lah, lebih ke sama Ebi ya. And then bisa sangat komplementer ya sama Kania. Mulailah, ya udah akhirnya mereka kenalan, ngobrol, jalan, apa segala macam. At one point cerita, Bibi aku punya ini, aku sama Bibi tadi ngobrol, kita kayaknya mau bikin buku. Mau bikin buku. Gue dalam hati ketawa gitu, itu mungkin udah sejuta abad yang lalu atau berapa yang lalu gitu ya. Akhirnya, by the way itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Yang akhirnya jadi sekarang, by the way itu congratulations. Karena ceritanya gini, gue ngeliat ini 2 orang yang perfeksionis banget in their own ways. Gue ngerti banget kalau Kania tuh ya, kalau nulis artikel atau nulis apa segala macamnya sekarang gitu ya, itu dia pengen perfect tulisannya dari sisi kerangka berpikirnya elegan, frameworknya elegan, argumen-argumennya itu nggak boleh ada yang bolong, logical connectionnya harus pas, harus fit. Pokoknya kayak gitu, bodoh amat orang ngerti apa enggak, yang penting argumen, logik dan sebagainya rapih. That's Kania. Ebi on the other hand, lebih mirip gue. Kalau nulis, gue lebih mau make sure bahwa orang itu relate nggak, ngerti nggak, cognitive load-nya artinya apa beban kognitifnya itu terlalu berlebihan nggak, bahasanya gimana, relatable nggak contoh-contohnya. Nah, kebayang dong kalau mereka berdua harus nulis buku. Jadi yang satu nulis satu artikel aja deh, satu artikel lo kan gue sering ya gitu ngelihat apa Kania meeting terus debat sama Ebi gitu kan. Debat sama, harusnya gini, tapi gue gak dengar suara Ebi-nya karena dia biasa pakai earpod gitu kan. Tapi gue bisa nebak, Kania ngomongin gue pasti tebak, pasti Ebi bilang gini deh, pasti Ebi bilang gini. Itu seru banget. Jadi proses itu selama 2 tahun mereka meeting, kadang-kadang mingguan, kadang-kadang tiap 2 minggu meeting segala macam, ngebahas satu buku panjang itu, imagine how hard ya perdebatannya untuk jadi yang akhirnya gokil. Jadi karena gue ngerti banget serunya mereka, dan itu lucu banget by the way. Jadi perdebatan ini kalau lo hadir di dalam debat itu lucunya minta ampun. Gue udah lupa tuh saking sangat banyak ceritanya. Nah that's the story lah. Akhirnya jadi buku ini, makanya gue really appreciate. Akhirnya jadi tuh actually itu pencapaian guys. So please silahkan applause dulu buat Kania dan Evi karena it's so amazing lah. Akhirnya itu bisa terjadi. Nah berikutnya soal bukunya sendiri. Jadi gini, salah satu common mistakes yang terjadi yang sering Kania lakukan, dia pernah bilang sama gue gini, Bibi aku nanti judul bukunya nanti ini ya, kata yang apa kalimat yang sering kamu ngomong ke aku setiap hari kamu ngomong, hah apaan? Ya adalah pokoknya kamu sering ngomong sesuatu ke aku tiap hari, hampir berkali-kali tiap hari, apaan? Makanya mikir. Nah karena gini. One of the most common mistakes yang ada, ya ini tadi kan yang pertama tuh mistakes pertama yang gue encounter tentang Kania, asumsi. Lo juga mungkin harus juga cek. Yang kedua adalah important mistakes gitu ya, yang akhirnya bisa dibenerin, akhirnya mau nih terjun. Yang ketiga ini common banget di semua orang. Commonnya apa gini? Kania kan suka kalau nonton, kalau baca atau apa, ini orang gimana sih kok mikir gini, gimana apa yang ada dalam pikirannya sampai bisa kayak gini kan, lo pasti ngerasain itu semua kan, ya kan? Setiap menit, apa sih yang ada di otaknya, kenapa dia mikir apa sih dia sampai bisa kayak gini, sampai bisa kayak gitu, actually what I learned selama 20 tahun sebagai stupidologist tadi, human debugger ini, yang gue pelajarin tuh gini, orang itu yes of course orang mikir dong kesana, kadang-kadang mereka mikir, tapi nggak pasti mereka mikir di segala hal, karena apa, capek kan.
Ya nggak sih? Misalnya hal kalau sekedar ya udah gue naro gelas di mana, ngapain gue mikir repot-repot, ya udah tinggal taruh aja gitu kan. Atau naro telur di kulkas caranya gimana, tinggal taruh aja gitu. There are a lot of things di mana kita nggak mikir apa ya, secara sadar. Intuisi aja langsung sak gitu, insting aja kayak gini, kayak gini. Nah, gue mau ngasih tahu why that is a common mistake yang mesti kita fix. Ya, ini ada dasar teorinya. Nih gue selipin dikit dasar teori ada 2 ya. Dari antropologi yang pertama of course karena gue belajarnya antropologi gitu kuliahnya. Tapi kalau gue bilang kuliah mungkin ada yang protes nanti bootcampnya gitu ya, antropologi. Nah jadi actually waktu itu zaman itu emang masih kuliah karena programnya masih ada, sekarang udah nggak ada. Nah gue belajar antropologi itu, hal yang paling penting itu adalah gini. Jadi manusia itu evolve, ya manusia evolve, kan kita akan terseleksi kan, fisiknya, kemudian behaviornya, insting-instingnya evolve itu untuk akhirnya diseleksi yang paling cocok sama lingkungan zaman itu. Ya kan, bayangkan kita hidup sebagai caveman nih, hunter-gatherer di gua-gua apa segala macam, kita akan menumbuhkan insting yang pas untuk zamannya. Dan itu, insting ini ditambah pakai teori kedua. Daniel Kahneman, think fast and slow. Jadi menurut Daniel Kahneman itu ada sistem 1 berpikir dan sistem 2. Sistem 1 itu instinktif, intuitif, cepat. Sistem 2 itu rasional, lambat. Ya. Nah jadinya kalau kita berpikirnya itu lambat, zaman kita jadi hunter-gatherer, lo bayangin, jedet ada hitam, ada gelap-gelap itu segala macam, lo mikir, oh ini siapa ya, kira-kira siapa ya, kira-kira gini ya, option kita apa ya, segala macam. Bubar bos, bisa jadi itu singa, ya kan malam-malam ngincar lo, ya lo harus bereaksi cepet. Instingnya harus jalan, sat, cepet. Jadi kita udah punya insting, intuisi untuk bergerak cepat, bikin decision cepat di lapangan segala macam. Tapi insting itu adalah insting yang relevannya di zaman kita di Goa, di puluhan ribu, ratusan ribu yang tahun yang lalu. Ya. Di zaman modern, insting-insting ini belum tentu relevan. Ya, belum tentu relevan. Contohnya misalnya gini, zaman dulu makanan tuh susah banget. Jadi instingnya kalau ada makan, wah makan habisin cepet-cepet buru-buru, karena kalau nggak rebutan juga. Zaman sekarang, 24/7 GoFood, ya lu kayak gitu juga mentalitasnya, ya nanti obes bos gitu kan. Jadi ada insting-insting lama kita yang udah nggak relevan, yang harus kita override bahasa software-nya gitu. Harus kita tame nih, harus kita latih. Kita kadang-kadang berpikir tuh harus rasional dulu, sistem 2 dulu. Dan itu berat, mikir itu awalnya berat. Tapi itu bisa dilatih 1, 2, 3, 4, 5 kali dilatih, lama-lama jadi otomatis. Ya kan? Mungkin di sini ada yang pernah ngerasain belajar naik mobil, belajar naik motor, belajar main gitar, piano. Pasti di awalnya lo mikir dulu, berat dulu di awal. Tapi once lo udah terbiasa, jadi otomatis. Jadi masuk dari sistem 2, jadi sistem 1. Nah basically, inilah yang namanya belajar, mikir, dan akhirnya being rasional dan habits rasionalitas. So, menurut gua, this book is very very important. Makanya mikir itu penting banget bagian situ. Jadi sebelum kita mikir bener, step 1-nya diingetin lo, jangan lupa ya mikir, belum ke segala hal cobain, latihan, gak susah, gak lama. Kalau once habit itu terbangun, gampang kok. Gitu.